Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yandiana, SPM SI, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Praktikum Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Stefani Warapsari dengan NIM akhir 102. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari review diet nasional level. Baik, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari NBM sendiri adalah suatu metode penyusunan neraca pangan yang menggambarkan penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah, umumnya dalam skala nasional, pada waktu atau periode tertentu. Metode ini menghitung seluruh ketersediaan pangan dari berbagai sumber, produksi domestik, impor, serta perubahan stok dan juga ekspor. Tujuan dari metode ini adalah menyediakan informasi mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan juga ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk dalam bentuk volume, baik kilogram per kapita per tahun atau gram per kapita per hari. Cara melakukan atau mengambil perhitungan dari metode ini adalah yang pertama adalah dapat dilakukan dengan menghitung total penyediaan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung total penggunaan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung bahan makanan dikonsumsi, lalu menghitung ketersediaan per kapita dan mengkonversinya menjadi kandungan zat gizi yang diperlukan. Baik, yang selanjutnya adalah repetisi, di mana pengambilan data dari NBM sendiri biasanya dilakukan setiap tahun. Untuk jumlahnya, karena NBM ini tidak menggunakan sampel, jadi lebih menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder ini diambil dari berbagai instansi seperti BPS, Kementan, KKP, Kemenkes, Bulog, dan lain-lain. Berikut merupakan waktu penggunaan dari NBM sendiri. Waktu penggunaannya adalah yang pertama untuk memantau ketersediaan pangan nasional, kemudian untuk merumuskan kebijakan pangan dan gizi nasional, untuk melakukan evaluasi kecukupan energi, protein, dan lemak berdasarkan rekomendasi UNPG, kemudian untuk perencanaan produksi dan perdagangan pangan, serta penyusunan PPH di tingkat ketersediaan. Untuk karakteristik sasaran sendiri, karena tidak menggunakan responden, jadi seluruhnya ini diambil dari data administratif atau sumber lembaga resmi, di mana sumbernya itu meliputi statistik produksi pertanian, peternakan, perikanan, data impor dan ekspor, data stok bulog, dan data industri dan konsumsi rumah tangga. Kemudian kelebihan dari NBM sendiri adalah menggambarkan ketersediaan pangan secara nasional, memiliki standar internasional sehingga dapat digunakan untuk perbandingan antar negara, bermanfaat untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pangan dan gizi, mampu memberikan gambaran energi, protein, lemak per kapitanya, serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dari PPH. Sementara kekurangannya sendiri adalah tidak menggambarkan konsumsi yang aktual, hanya terdapat ketersediaan di tingkat nasional, kemudian tidak memperhitungkan ketimpangan distribusi antar daerah, kualitas perhitungan bergantung pada ketersediaan dan akurasi data sekunder, serta tidak menangkap pola makan rumah tangga atau individu. Baik, berikut merupakan penjelasan terkait pengolahan, penganalisisan, dan penyajian dari NBM sendiri, di mana pengolahan ini meliputi mengumpulkan data, menghitung penyediaan, menghitung penggunaan, menghitung food available for consumption, membagi FD dengan jumlah penduduk, dan mengkonversi volumenya menjadi energi yang diperlukan. Untuk tahapan analisisnya sendiri, yang pertama dapat mengikuti analisis tren dari tahun ke tahun, analisis kontribusi kelompok pangan, perbandingan dengan rekomendasi UNPG, serta analisis PPH. Sementara untuk penyajian datanya sendiri adalah dapat digunakan tabel komponen NBM, kemudian grafik tren energi, protein, dan juga lemak, tabel kontribusi kelompok pangan, serta skor PPH nasional dan juga provinsi. Kemudian merupakan pembahasan terkait validitas, di mana untuk menggambarkan konsumsi secara aktual, NBM ini cukup rendah karena NBM ini hanya menggambarkan availability, bukan actual intake, berbanding terbalik dengan FFQ, di mana memiliki validitas yang tinggi dalam menilai apa yang benar-benar dimakan oleh individu. Kemudian untuk reliabilitasnya sendiri dari NBM ini lebih tinggi pada tingkat konsumsi makro, sementara dari FFQ sendiri ini memiliki reliabilitas yang lebih tinggi jika digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi mikro baik dalam skala individu maupun rumah tangga.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut merupakan referensi yang saya gunakan.